Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke. Anak-anakku semua, marilah kita mulai proses pembelajaran daring hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi, memberikan manfaat walaupun proses pembelajarannya tidak tatap muka secara langsung. Insya Allah dengan niatan lillahi ta'ala, niat ikhlas kita mencari ilmu karena Allah, insya Allah di kemudian hari keberkahan dan kemanfaatan akan kembali ke diri kita, diri kalian masing-masing. Amin Allahumma amin. Langsung saja, kalian boleh membuka buku paket atau hanya melihat pada layar tampilan saja. Nanti ini ya akan saya tampilkan langsung buku paket pegangan siswa. Ya, jadi saya acuannya adalah buku paket pegangan siswa sesuai yang ada di kalian masing-masing ya, yang kalian pinjam dari perpustakaan. Oke, di sini langsung masuk di bab 1. Aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin pertemuan sebelumnya sudah sedikit saya singgung atau sudah saya bahas bersama kalian apa yang dimaksud dari isi aku selalu dekat dengan Allah, yaitu tentang mengenal tentang Al-Karim, yang pada akhirnya kita mengimani Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna yang ada di layar kalian ini, yaitu Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Walaupun demikian, jumlah Asmaul Husna tidak hanya ini ya, tidak hanya 7 ini, tapi ada 99 Asmaul Husna. Ya, kenapa hanya berjumlah 7 ini? Ya, kenapa tidak 99? Dari ke-99 hanya diambil 7 ini, sekiranya ketika siswa sudah mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, akan bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun ya misalkan ada penambahan, ada sebagian siswa yang sudah di antara kalian yang Pak, saya akan menambahkan referensi atau menambahkan pemahaman selain Asmaul Husna yang ada 7 ini, silahkan, dan itu akan lebih baik ya. Ya, di sini di alur atau di bagian alir ya, konsepnya ini terlihat Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adl, Al-Akhir. Diketahui dan diperolehnya nilai dan perilaku mulia yang berisi Al-Karim adalah pribadi yang dermawan, sing awean ya, yang mudah memberi, tidak pelit ya. Nah, Pak, saya kan masih siswa, apakah saya harus memberi? Jadi memberi di sini bukan hanya memberi skala berbentuk harta, tapi bisa memberi berbentuk tenaga, berbentuk pikiran ya. Jadi dermawan itu umum, kata dermawan maha memberi, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk kita bisa laksanakan kedermawanan. Apa yang kita bisa laksanakan, yaitu kita bisa membantu ke tetangga, kepada diawali dengan membantu orang tua. Kita itu juga kita bisa menerapkan dermawan ini dimulai dari dalam keluarga ya, kepada orang tua khususnya. Tidak hitung-hitung ketika diperintah orang tua, disuruh apapun ya wis kita laksanakan. Di samping mengikuti perintah orang tua adalah wajib, tapi sisi lain berarti anak tersebut ketika mau melaksanakan apapun perintah orang tua tanpa hitung-hitung, dia masuk dalam kategori sudah bisa menerapkan pribadi yang dermawan. Ini
contoh dari Al-Karim dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Al-Mu'min, ya, pribadi yang jujur amanah. Ini ya. Pribadi yang jujur yang amanah yang gimana? Yang dapat dipercaya. Ya, sifat ini juga tergambarkan pada sifat salah satu sifat wajib Nabi yang ada 4 itu, yaitu sidik, amanah, tablik, fatona. Jadi Nabi sampai dapat julukan Al-Amin karena kejujuran Nabi Muhammad SAW. Dan kalian juga bisa menerapkan sifat ini dalam kehidupan sehari-hari, dalam kepribadian kalian. Jujur dalam berbagai hal. Dimulai dari diri kalian sendiri. Ya, kalian bisa menerapkan sifat jujur ini dalam keluar atau selain ke dalam diri kalian, misalkan kepada orang tua, kepada teman, kepada saudara, kepada tetangga, semuanya itu diawali kejujuran kepada diri sendiri. Contoh, kalian ketika ada tugas, ya. Ketika ada tugas, sebetulnya kalian bisa mengerjakan tugas. Sebetulnya kalian sudah diberi paketan oleh orang tua. Kalian membohongi, ya. Ditanya oleh guru, nggak mau mengerjakan tugas, kenapa? Karena nggak ada paketan, Pak. Karena saya nggak bisa, Pak, mengikuti kegiatan daring, Pak. Berarti kalian sudah membohongi diri kalian sendiri. Ingat kemarin pas tatap muka saya sampaikan jangan sampai Saat dengan ya,
Berat.
Maaf Pak, jenengan kok mboten enten suarane to Pak? Suaranya dipateni kok. Udah Pak. Pak, masih nggak ada suaranya itu Pak. Suaranya dimatikan. Walah, dari tadi berarti gak dengar ya? Astagfirullah. Dari tadi gak dengar? Dengar, Pak. Aduh. Ya, wes. Ya nggak masalah ya, ya, ya. Oh ya, maaf, maaf. Aduh, saya nggak lihat ini atas ini. Mohon maaf ya, ya wes. Sekarang sudah dengar semua ya? Wah. Oke, Ya. ya Allah. Oh, ya Allah. Yes, nggak masalah wes ya. Intinya ini sudah jam 9.15. Oke. Saya ulangi lagi. Berarti dari awal ini dari bab pertama bagian alir ini enggak kedengaran sama sekali ya? Ada Pak yang itu Pak. Udah. Ya. Oh. Oke. Ya. Saya kok berada di tengah-tengah kalian ya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 anak. Yang lainnya tetap nggak masuk. Dadang ada. Oke, makasih ya sudah diingatkan. Ya, intinya yang terakhir tadi Al-Wakil tadi sudah terdengar? Al-Wakil tadi terdengar enggak? Terdengar. Ya, terdengar. Oke. 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 Sampai Al-Wakil. Kita masuk ke membuka relung hati. Cermati wacana dan gambar berikut ya. Ini beragam cara ditempuh oleh manusia untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta yaitu Allah. Cara tersebut ada yang melalui jalan merenung atau bertafakur atau berzikir. Nah, silakan kalian bisa merenung dengan cara kalian sendiri. Kalau menurut saya gitu. Jadi memikirkan ciptaan Allah itu bagian dari zikir dengan catatan memang betul-betul perenungan itu karena kalian memikirkan ciptaan yang telah Allah ciptakan ya. Misalkan kalian melihat bumi, kenapa bumi ini bundar, kenapa ada bulan, kenapa ada matahari ya. Ketika hal itu ya, ketika kalian memikirkan itu karena kalian ada hubungannya dengan memikirkan ciptaan Allah, maka itu bernilai ibadah juga ya. Oke, nanti saya minta membaca satu persatu tentang ayat. Habis itu oke, dalil tentang Asmaul Husna ya. Pengertian Asmaul Husna. Kemarin sudah dibahas. Pengertian Asmaul Husna terdiri atas 2 kata asma dan husna. Kemarin sudah ya. Oke. Di sini dalil tentang Asmaul Husna firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Oke, dan nanti saya nilai. Dari Brilianti. Brilianti mana? Acungkan tangan coba Brilianti. Ngacung.
Di Brilianti. Lah. Brilianti. Oke. Dadang. Dadang. Oke. Dadang coba dibaca, Dang. Yang mana, Pak? Ini ayat ini enggak walillahil asmaul husna. Terlihat? G. Ya, coba dibaca. Wa ma Ya, bismillah. No. Walillahil asma walillahil asma ul husna. terus. Terus, Dang. Fad'uhu biha. Satu ayat iki loh ya. Sampai sini loh bacanya. Walillah asmaul husna fad'uhu biha. Fatuhu biha. Terus. Nah. Wa Wadarul ladzina yulhidun wa darul la di ladzina yul hiduna fi asma'i. itu nabi asma i. Ya. Terus sayud zauna ma kanu ya'malun. Sayud kau mana Sayud zauna ma bukan mana. Sayud zauna ma kanu ya'malun. sayud kau mana yu lak manun. Oh, wes. Satu lagi ya, dua anak wes. Yang perempuan sekarang, yang perempuan. Ayo. Siapa lagi? Yang perempuan. Oh, so ngilang loh ya, moro-moro ngilang. Lia, ayo mana Lia? Lia Yasinia. Lia. Oke, sip. Lia. Silakan Lia, baca. Kelihatan kan? Kelihatan. Oke, ayo silakan baca. Husna fadaru itu nabi asma'i Daina makanu ya'malun. Oke, sip. Oke. 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 Anak-anak dimatikan ya, setelah baca dimatikan dulu. Oke. Ananda baru masuk ini. Ananda mana Ananda? Ananda. Halo. Halo. Ya Ananda, kameranya jangan dimatikan. Oh ini Ananda, coba acungkan tangan. Lambaikan tangan. Anak. Oh itu. Oh ya ya. Wes. Karena di hari-hari pertama ya kita awal pertemuan online ini, Vicon ini, jadi maklum mungkin masih ada yang kendala dan ada yang belum bisa masuk. Di layar kalian tampil
kursi-kursi enggak? Enggak ada ya, Pak. Enggak ada. Oh, beda berarti ya. Nanti kalau kalian mau tampil seperti di kelas, kalian sebetulnya bisa, tapi harus diupdate aplikasinya. Pak, Iya. nanti enggak, Pak. Oke, nanti video ini akan saya share. Oke. Kok hilang lagi ya? Bentar, Pak, bentar. Anda, ya, saya matikan dulu itunya, apanya suaranya. Suaranya saya matikan. Oke. Bentar. Ada. Oke. Kita lanjutkan. Artinya tadi artinya dan Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi dalil ini sifatnya adalah fi'il amar, ya, dalam bahasa Arab itu di dalam gramatika Arab itu disebut fi'il amar, fad'uhu, kalian disuruh untuk menyisipkan, ya, menggunakan Asmaul Husna ini di dalam doa-doa kalian, karena saat mustajabah ketika seseorang, ya, ketika seorang muslim, ketika seorang yang beragama Islam di dalam doanya menyisipkan Asmaul Husna, maka akan diijabahi segala permintaannya. Karena di sini memang jelas dalilnya, ya. Oke. Untuk kaitannya tajwid, pas tatap muka kalian akan saya beri tugas untuk mencari tahu di sini ada berapa bacaan hukum, ada berapa bacaan tajwid, ya, ada berapa bacaan mad, ya. Mad apa saja silakan, pokoknya berapa bacaan mad. Yang pertemuan yang akan datang, kita masih menunggu jadwal dari sekolah untuk pertemuan luringnya. Jadi ketika pertemuan luring, anak-anak akan saya beri PR, ya, PR dalam artian saya beri tugas yang mana tugasnya menjawab pertanyaan dari saya terkait dengan tajwid di dalil yang terdapat di bab aku selalu dekat dengan Allah. Di sini itu yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-A'raf, berapa hukum tajwid pada ayat 180 ini, berapa bacaan madnya, entah itu mad wajib, entah itu mad asli dan mad far'i, monggo nanti kalian bisa menentukan, dan itu akan ketika luring saya masukkan dalam penilaian dalam pengetahuan, ya, dan juga keterampilan, karena kalian berusaha sendiri untuk mengetahui. Dan ingat, hukum bacaan tajwid ini bukan hal baru, kalian sudah dikenalkan dengan hukum bacaan sejak kelas SD, ya. Kalau yang MI, terus naik ke tingkatan MTS atau SMP, kalian juga diberi pengetahuan, diberi wawasan tentang ilmu tajwid juga. Nah, sekarang SMA juga ada ilmu tentang bacaan tajwid, ya, ada tentang hukum tentang tajwid, tapi lebih luas lagi, yaitu kaitannya dengan langsung praktek, dan juga kalian bisa mencari hukum-hukum bacaan yang terdapat dalam dalil-dalil Al-Quran ataupun hadis. Itu. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Karena ini pertemuan pertama, ya, saya kira ini sudah saya anggap dari sekian anak yang ikut serta hadir di online ini sangat luar biasa, ya. Ini nanti akan saya download hasil kehadiran dari anak-anak, yang akan saya print, dan hasil rekaman ini juga akan saya laporkan, ya. Jadi nanti kalau kalian mau melihat rekamannya ini, kalian juga bisa melihat di stream, ya, di streaming Office 365. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, ada pertanyaan?
Acung, silakan kalau ada yang bertanya. Monggo, angkat tangan. Tidak ada. Oke. Oke, terima kasih. Ini kalian sudah saya anggap sudah hadir, sudah mengisi daftar hadir ya, karena di aplikasi Tim Office 365 ini begitu kalian gabung dan mengikuti kegiatan, otomatis kehadiran atau tidak hadir terisi kehadiran kalian. Oke. Terima kasih atas partisipasinya. Percayalah, kesulitan yang menurut saya kalian tetap ada upaya dan usaha yang maksimal. Kalian mungkin kuotanya habis dibela-belain nyari kuota, atau yang sinyalnya sulit, kalian rela mencari sinyal, mencari tempat yang sulit. Ingat, semua proses yang sulit insya Allah akan mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Ya mungkin era saya, kesulitan saya dalam hal lokasi sekolah jauh, fasilitas sekolah belum memadai kayak sekarang, dan yang lain-lain. Ya, itu era saya. Dan era kalian, ini kesulitan kalian adalah dalam hal mengikuti perkembangan teknologi dan sebagainya. Kalian masih sulit untuk beradaptasi dalam keadaan yang memang kondisi Indonesia pada umumnya masih belum bisa sepenuhnya mengikuti perkembangan yang ada dalam hal tanda kutip perkembangan teknologi. Tapi percayalah, kalau kalian niati karena lillah, karena niat tolabul ilmi, niat mencari ilmu, semua akan kembali kepada diri kalian. Kalian akan diberikan ilmu yang bermanfaat. Ilmu apapun itu, ya. Kalian jangan sampai grundel, ya, ngerti grundel kan? Wes jelas-jelas ngelakoni podo susah, ditambahin grundel. Terus rasa grundel, kiranya kalian bisa melakukan, lakukan. Kiranya belum bisa melakukan, ndak usah grundel. Apalagi kaitannya mencari ilmu. Percayalah, kalau kalian niat ikhlas, pasti suatu saat akan kembali kepada diri kalian berupa ilmu yang manfaat dan barokah. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Akhir rapat.